Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Net 5. Rahma, aku mau bertanya sama kamu nih. Kenapa sih kalau perempuan tuh punya sepatu lebih dari 2, 3, 4, 5 bahkan puluhan gitu? Nggak cukup sedikit? Itu harus, Aris, kalau untuk perempuan. Harus. Karena kalau sepatu itu untuk perempuan, itu salah satu identitas wanita. Kenapa Gitu. aku bilang harus bagi kebanyakan perempuan, itu wajib. Jadi kalau misalnya kita beli tas warnanya hijau, berarti mesti beli sepatu warna hijau. Biar matching itu gitu. udah jadi kayak aturan Jadi kayak kalau gitu. misalnya tasnya yang warnanya merah juga sepatunya merah gitu. Iya, Berarti saya kalau gitu, misalnya gitu. cari pacar gitu ya nggak usah yang suka tas. Jadi biar tidak matchingin sepatu gitu. Biar nggak repot ya. Tapi ya pantesan juga sih aku juga. Tapi aku heran nih kenapa sih selalu ada saja model terbaru untuk sepatu wanita gitu. Kayaknya ada gitu ya, nggak bisa habis ya Aris ya. Ya. Nah ini karena desainer sepatu itu kreatif Aris, termasuk desainer sepatu dari dalam negeri. Nah ini kita punya liputannya nih Aris ya, tentang beragam desain sepatu terkini karya anak bangsa. Kayak kaya desainnya Aris. Iya, dan liputan ini sekaligus menutup Net 5 hari ini. Saya Aris Sanjaya. Dan saya Rahma Hajuding Dia, terima kasih dan Selamat beraktivitas. Tren model alas kaki, khususnya sepatu, akan selalu berubah dari tahun ke tahun. Bahkan perubahannya bukan lagi dalam hitungan tahun, tetapi sudah dalam hitungan bulan. Begitu cepatnya perubahan tren model sepatu ini, membuat sebagian besar produsen berlomba-lomba menciptakan model, warna, dan motif sepatu yang berbeda dengan para kompetitornya. Saat high heels atau sepatu berhak tinggi booming dan membanjiri pusat-pusat perbelanjaan, Rian Narendra dan Sinta Priyantika justru menawarkan model sepatu bersol rata atau populer disebut flat shoes. Melalui Junkie Shoes, Rian dan Sinta mencoba memberikan alternatif pilihan model sepatu kepada kaum muda tanah air. Kita sih concernnya fokus utama di sepatu slip-on. Sepatu kita tuh kenapa dibilang unik atau gimana, karena ya sepatunya tuh lentur, terus bahannya juga enak, terus ngepas kaki. Dengan mengedepankan konsep sepatu yang pas di kaki serta nyaman saat dikenakan, sebagian besar bahan dasar yang digunakan pun memiliki tingkat kelenturan yang tinggi, seperti kanvas, corduroy, dan denim. Dengan target konsumen anak muda, tak heran jika warna sepatu didominasi warna-warna yang mencolok. Meski menggunakan warna-warna mencolok, model sepatu tetap dibuat simpel. Dan agar konsumen tidak cepat bosan, Rian dan Sinta terus berinovasi dengan menciptakan model-model baru, tanpa meninggalkan model dasar yang menjadi ciri khas produk mereka. Sementara untuk pemasarannya, Junkie Shoes memilih internet sebagai media untuk menjangkau para konsumennya. Jadi pemasarannya itu lewat online, karena kenapa pasar online itu kan besar banget, kita bisa menjangkau seluruh Indonesia kan, bahkan sampai ke luar negeri juga. Kalau misalnya kita buka outlet satu-satu, itu ya pasarnya cuma lokal aja, jadi kita mau coba bisa dipasarin ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai keluar Indonesia. Harga yang dibanderol pun relatif terjangkau dengan kantong anak muda, yaitu mulai dari Rp199.000. Harga yang terjangkau, model yang unik, serta bahan yang enak dipakai, membuat Junkie Shoes punya banyak pelanggan setia. Salah satunya artis FTV Rizka Dwi Septiana, atau akrab disapa Rizka, yang mengaku sudah memakai produk flat shoes buatan tangan ini sejak 2 tahun lalu. Karena ini lebih simpel ya, dan saya itu bukan termasuk orang yang suka pakai heels kemana-mana gitu, yang nggak cewek banget yang pakai sandal, kan naik motor juga, jadi itu kan kalau naik motor juga nggak item-item banget gitu kakinya, jadi keren aja sih, pakai baju apa aja masuk di udah pas lah kita. Begitu tergila-gilanya Rizka pada flat shoes, membuat gadis 24 tahun ini hampir selalu membawa koleksi sepatunya dalam setiap kesempatan, terutama saat sedang syuting. Selain flat shoes, ada juga model sepatu clog atau bakiak yang sedang tren di kalangan anak muda tanah air, khususnya di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Di tangan Nadia Mutia Rahma,
clock atau bakiak yang biasanya dipakai orang tua menjelma menjadi sebuah produk alas kaki modern yang digemari anak muda. Klum itu awalnya dari tahun 2009, waktu dia baru pulang dari Jepang, itu dia langsung mulai, waktu itu dia gerilya sendirian. Waktu saya sama sekali tidak bantu, Mak. Sampai dengan akhir 2009 ya, pokoknya sudah terbentuk lah, tukang sudah terbentuk, semua terbentuk ya. Tahun 2009 akhir kami ingin mengembangkan sayap ibaratnya gitu ya. Karena waktu itu kan di Jogja kan sudah kita pakai media sosial ini ya, seperti Twitter, Facebook, itu alhamdulillah sudah mulai jalan. Berkat dukungan keluarga, kegigihan gadis 25 tahun ini pun berbuah manis. Perlahan-lahan, Klum mulai populer di kalangan anak muda tanah air, bahkan hingga ke mancanegara. Agar kualitasnya tetap terjaga, produk-produk Klum pun dibuat secara handmade atau buatan tangan. Ide desain tetap itu Nadia, ide desainnya Nadia. Ya, tapi dalam perkembangannya kan ya kita sesuaikan dengan modanya, ya. Selain melibatkan para perajin profesional, bahan dasar yang digunakan pun dipilih yang benar-benar berkualitas, seperti kayu mahoni dan kulit asli. Kalau dari bahan mungkin, apalagi ini kayu terus berapa kali coba juga untuk si kayunya nggak berat, terus untuk bahan kulitnya juga bagus ya, maksudnya lembut, warna-warnanya juga nggak norak-norak, bagus deh. Berbeda dengan Jangki yang fokus pada bisnis online, Klum melebarkan sayapnya dengan membuka sejumlah outlet di mal-mal besar di ibu kota. Salah satunya bisa dijumpai di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Harga yang dibanderol untuk sepasang clock buatan anak negeri ini bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp1,2 juta. Agar tidak ditinggal para pelanggan setianya, inovasi produk terus dilakukan, termasuk memadukan corak tradisional Indonesia ke dalam rancangan mereka. Masyarakat itu bisa memakai sendal Klum ya. Mungkin nanti akan kami mix dengan batik atau dengan etnik supaya selain etnik cantik juga mungkin harganya bisa sedikit lebih memasyarakat. Semoga kedepannya lebih banyak lagi produk dalam negeri yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri dan menjadi raja di negerinya sendiri.